Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita ngobrol bareng penyuluh agama Kabupaten Lampung Barat. Kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang dekat tapi sering kita lupa, yaitu bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Nah, supaya obrolan kita semakin mendapatkan insight yang positif, kali ini kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita, yakni yang pertama Umi Titin Ustina SPDI. Beliau merupakan pegiat pemberantas buta aksara Al-Quran. Beliau dari KUA Bali Bukit, dan sebelah saya telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Meza Hadistiawan LC. Beliau juga merupakan penyuluh agama KUA Bali Bukit. Bagaimana kabarnya Ustadz? Umi? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Mbak. Nah, kita tahu ya Mi, Ustadz, bahwa Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi kita, tapi kita seringkali lupa untuk membacanya. Biasanya Al-Quran itu hanya dibaca saat-saat hari besar atau saat Ramadan saja. Tentu sangat sangat menyedihkan sekali ya Ustadz. Nah, ini kira-kira nih Mi, kita kurang mengenal atau membiasakan membaca Al-Quran dengan baik itu apa sih penyebabnya? Boleh silakan Umi. Ya, baik Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sahabat religi semua, untuk penyebab daripada rendahnya ya membaca Al-Quran ini di masyarakat kita tentunya banyak penyebabnya ya, tentu banyak penyebabnya. Dan di antaranya penyebab itu adalah dari lingkungan keluarga. Keluarga. Ya, lingkungan keluarga itu adalah terpenting ya, lembaga terpenting yang awal sekali yang akan membentuk seseorang, yang akan mendidik, yang akan membiasakan, ya semuanya itu berangkat dari keluarga. Apakah keluarga itu sudah punya pendidikan ya tentang bagaimana pentingnya Al-Quran harus dibaca begitu? Apakah mereka sudah membiasakan, terutama orang tuanya, dan apakah mereka mendapatkan lingkungan di sekitarnya juga mendukung untuk ini. Nah, ini adalah fenomena di masyarakat bahwa di antara penyebabnya itu adalah keluarga itu sendiri, ya. Kurangnya ini ya Mi ya, kurangnya support dari Iya, keluarga untuk betul. membaca. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih Ustadz? Oke, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala amma ba'an. Baik, terima kasih Ustazah terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Umi Titin. Betul sekali bahwasanya fenomena yang ada di masyarakat bahwa rendah sekali bagi masyarakat sekarang kesadaran untuk mengenal dan mengetahui serta memahami Al-Quran, karena tadi sebagaimana disampaikan bahwa ada faktor yang menjadi penyebab daripada rendahnya masyarakat kita untuk membaca, mengenal Al-Quran. Kalau bisa kita klasifikasi, ada dua sebab. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya adalah kesadaran diri dari pribadi ataupun individu, dan juga yang kedua, faktor internal ini adalah pemahaman daripada individu yang kurang terkait dengan ilmu bagaimana pentingnya Al-Quran yang harusnya tertanam kepada keluarga, masyarakat, khususnya bagi dirinya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, bahwa faktor eksternal sebagaimana yang disinggung oleh Umi Titin, peran keluarga tentunya mempunyai peran yang sangat penting di dalam mendidik bagaimana keluarga ini bisa lebih dekat untuk mengenal Al-Quran. Demikian juga faktor lingkungan. Generasi kita sekarang, Umi, Ustazah, ini kita lihat mereka sudah bias dengan pemahaman keagamaan, artinya sedikit sekali yang memang loyal kepada agama. Karenanya lingkungan juga banyak mempengaruhi terkait itu.
Kemudian yang ketiga, faktor pendidikan, mungkin pendidikan dari orang tua untuk mendidik anak, kemudian keinginan anak untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengenal Al-Quran lebih dekat, ini juga kurang. Kemudian yang terakhir adalah eh, masalahnya karena teknologi dan informasi yang sekarang ini menjamur di kita. Salah satunya adalah gadget. Gadget tentunya mempunyai peran juga bagaimana individu ini mempunyai daya yang memang tidak ada keinginan tahuan ataupun juga bisa memperdaya gitu kepada individu untuk mengenal Al-Quran lebih dekat. Kira-kira begitu Jadi masalah yang ada di fenomena pada masyarakat kita pada saat ini. Jadi Hmm. sebenarnya banyakkan lihat gadget daripada lihat Al-Qur'an ya. Betul, Sebenarnya. betul. Baik. Perlu dijelaskan Mi, ini kan manual booknya kita sebagai manusia, manual booknya kita sebagai muslim. Ketika kita tidak tahu bagaimana arah kita melangkah, bagaimana dengan menyelesaikan solusi, bisa jadi karena kita tidak mengenal Al-Qur'an, jadi kita akan lebih condong mencari solusi yang di luar keislaman. Jadi boleh dijelaskan nggak nih Tat, Umi, pentingnya Al-Quran untuk kita itu apa? Supaya teman-teman sahabat-sahabat religi di sana tahu Al-Quran itu penting dan wajib untuk kita tahu. Iya, begini Mbak, sebetulnya masyarakat itu sudah tahu ya, Betul, ya. karena Al-Quran itu kan bagian dari rukun iman kita. Mm-mm. Sudah tahu, masyarakat itu sudah tahu, tetapi kesadarannya sehingga tidak ada aksinya, tidak ada amalnya gitu, hanya tahu saja gitu ya. Tahu tanpa ada kesadaran ya tidak terlaksana kan, tidak terrealisasi. Nah inilah kebanyakan kita tahu teori tetapi prakteknya masih jauh. Nah padahal kalau kita sudah yang kita tahu itu adalah pertama sekali kan adalah pedoman hidup. Al-Quran itu pedoman hidup. Ya, kalau kita mau terarah hidup kita, mau selamat hidup kita, jadikanlah Al-Quran itu pedoman. Jadi jangan mengambil dari pedoman-pedoman yang lain. Sehingga kita insya Allah aman gitu ya, menjalani hidup ini. Karena ada Al-Quran sebagai pedoman, pembimbing ya, pembimbing kita dari semua yang kehidupan ini adalah berpedoman bisa dari Al-Quran. Dan sumber segala hukum itu dari Al-Quran. Betapa Al-Quran itu sangat pentingnya ya. Jadi itu di antara keagungan Al-Quran ya, adalah pedoman hidup kita, sumber segala hukum gitu kan. Dan tidak diragukan lagi, di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan di awal surah Al-Baqarah itu ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Hudan itu kan petunjuk, pedoman. Iya, iya. Nah, sehingga orang yang tidak mengambil pedoman dengan Al-Quran, alamat tersesatlah hidupnya. Nah, itu yang maksudnya pedoman ini adalah yang sangat penting di dalam hidup kita. Pentingnya Al-Quran. salah Iya. satu adalah hudal linnas. Iya. Tambahkan Ustaz. Iya betul, pentingnya Al-Quran ini sebagaimana juga saya menambahkan dari apa yang disampaikan Umi Titin bahwa hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, kemudian penjelas dari petunjuk dan juga sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah. Banyak sekali sebetulnya keutamaan ketika kita mau membaca Al-Quran, keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Salah satunya dengan banyak membaca Al-Quran tentu saja kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana dalam Al-Quran itu sendiri secara pengertiannya muta'abbad bitilawatihi. Dia akan menjadi ibadah ketika kita membacanya. Barangkali ketika semua pahala itu dinampakkan, kita tidak akan mungkin lalai membaca Al-Quran ya. Betul. Mungkin ketika ditambahkan plus 1000 kebaikan, plus 10 kebaikan, kita akan senantiasa mencintai Al-Quran. Nah di sini bagaimana solusinya nih Tat? Karena kita sudah tahu bahwa pentingnya Al-Quran seperti ini, ternyata penyebabnya itu banyak sekali, dan terutama kita lebih coba jujur pada diri sendiri, bangun tidur yang dicari Al-Quran apa gadgetnya? Gadgetnya HP-nya, sekarang biasanya di benar. HP Iya. yang dicari ya. Untuk pengingat kita semua, bukan berarti kita yang di sini sudah baik. Jadi mari kita
simak bagaimana sih kira-kira pendapat dari Ustadz, rekomendasi atau solusi bagaimana cara kita supaya lebih mencintai Al-Quran, supaya Al-Quran itu senantiasa menghiasi hati kita. Bagaimana Ustadz? Baik, untuk apa namanya treatment bagaimana kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran, sebetulnya Ustazah, terlebih dahulu ada kesadaran dalam diri Sadar kita. dulu baru. Sadar dulu, betul. Baru Nah, setelah yang sadar. sadar itu susah, Tat. Harus ditampol dulu, apakah harus diuji dulu baru sadar? Atau Iya, benar. Nah, sadar ini perlu, intinya ada pemahaman di situ tentang keagamaan. Artinya nilai-nilai keagamaan itu perlu tertanam kepada pribadi-pribadi, kepada masyarakat, sehingga minat untuk lebih dekat kepada Al-Quran itu semakin tumbuh pada pribadi ataupun masyarakat kita. Itu yang pertama. sadar. Yang kedua kali tentunya, karena Al-Quran ini adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi kita manusia, bukan hanya orang Islam, tetapi di luar agama Islam juga ini menjadi petunjuk. Maka perlu bagi kita juga untuk lebih banyak mendengar, membaca, dan nantinya ada pengertian dan pemahaman yang tingkatnya yang lebih tinggi. Dan mengamalkan tentunya. Tentu saja, betul. Mungkin Umi solusinya? Iya Boleh, Mbak, Umi? bisa kita tambahkan di antaranya Al-Quran itu dibiasakan, dipelajari sejak kecil sedini mungkin. Terutama ya ibu-ibu yang hamil, yang anaknya masih dalam kandungannya, si ibu ini sudah membiasakan saat Murotal. iya betul, sudah diperdengarkan Al-Quran, sudah dibiasakan ibunya banyak baca Al-Quran daripada banyak membaca yang lain gitu. Diperdengarkan Al-Quran, jadi dalam kandungan sudah tersambungkan insya Allah batin itu, sehingga saat lahir anak ini nanti tinggal diteruskan. Ya umur-umur dia sudah mulai bisa berkata-kata ya, itu sudah bisa dimasukkan, sudah bisa diperdengarkan. Ya kalau sudah dari kecil sudah tertanam, sudah terbiasa, maka ini akan mudah. Kebanyakan kita ini telat memulai, jadi sehingga jadi berat. Tapi sebenarnya telat pun tidak masalah, asal bukan tidak sama sekali. Iya, jadi maksud saya solusinya tadi diantaranya itu yang paling penting sedini mungkin, ya, sedini mungkin ya, secepat mungkin kita untuk memberikan Al-Quran ini sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kita. Bacalah Al-Quran gitu kan setiap hari, disiplinkan, maka tidak akan ada yang berat. Ya. Mungkin dalam keluarga ketika sama pasangan membiasakan diri habis maghrib lah sekali itu ya Mi ya. Iya, itu teknisnya. Teknisnya. Iya, Betul. kalau teknisnya silakan kita Masya Allah gitu iya ya, kita cari keluarganya jadi bagaimana keluarga yang tepatnya. Tapi itu diantara solusi menurut saya yang jangan sampai dilupakan ya, mulai dari anak dalam kandungan, anak masa kecilnya sehingga tumbuh remaja, dewasa, Al-Quran itu akan terus berada di dalam dirinya, di dalam hatinya. Rasa ada yang kurang kalau tidak baca Al-Quran, maka dia akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, karena ya zikir tertinggi kita adalah Al-Quran. Bagaimana mau tenang hidupnya? Nggak ada Al-Quran di dalam dirinya, nggak pernah mendengarkan Al-Quran. Jadi hidup ini hampa begitu, nggak ada menemukan solusi, bukan ke Al-Quran malah ke tempat lain, dan naudzubillah sehingga akan tersesat ya, seperti tadi sampaikan, tidak ada petunjuk baginya. Begitu ya Mbak, diantaranya solusi yang harus betul-betul dilaksanakan untuk pada kita semua adalah sedini mungkin, secepat mungkin untuk dibiasakan atau diberikan pendidikan Al-Quran pada anak-anak ya. Kemudian kalau sudah terlanjur ya, sudah terlanjur, sudah dewasa, bahkan iya lansia, kita kan ada beberapa binaan lansia, masya Allah, harus dengan kesabaran. Ya, ibarat kita ibarat belajar di atas air ya. Nah, itu tidak ada kata terlambat tadi ya. Itu solusi untuk yang sudah lansia, sudah dewasa, yang belum bisa. Ayo, jangan malu, jangan malas ya, untuk belajar, untuk terus mencari guru, dan tanamkan pada diri kita di
di alam kubur saya ingin ditemani dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Bukankah dia akan menjadi syafaat untuk kita nantinya? Itu di antara solusi ya menurut saya yang baik, dan tadi dari mulai dalam kandungan bahkan setelah tua pun kita harus selalu dengan Al-Quran. Seperti itu Mbak. Ya betul sekali Umi, bahwa Al-Quran ini memang penting. Tadi disampaikan bahwa Al-Quran ini baca kemudian diperdengarkan yang banyak. Kita mulai pendidikan dari semenjak dini kepada anak-anak kita. Al-Quran juga menyebutkan Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kemudian tadi disinggung juga oleh Umi bahwasanya Al-Quran ini tentunya syafaat bagi nanti yang membacanya, yang mendengarkan. Ini semua jadi mempunyai efek positif pada pribadi-pribadi. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi dia akan menjadi syafaat bagi si yang membaca, siapa yang mendengarkannya. Ini tentunya perlu bagi kita untuk saling mengingatkan kembali di antara kita, memberikan nasihat. Bukankah dalam surat Al-Asr Allah berfirman juga tawasau, saling menasihati di dalam kebenaran, sehingga nanti timbul kesadaran untuk lebih banyak berinteraksi dan mendekatkan diri kepada Quran. Saya setuju ya Allah, Masya Allah sekali. Jangan sampai Al-Quran hanya dibaca ketika Ramadan tiba. Iya, fenomenanya Musiman. kan seperti itu. Jangan musiman Jadi ya. Jangan sampai kita membacanya hanya di saat-saat tertentu. Tapi bacalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kamu. Maka akan diberikan hati yang tenang, jiwa yang tenang, syafaat dalam kubur dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Mungkin kata-kata terakhir nih Mi, yang bisa menyentuh sahabat-sahabat religi dimanapun berada, biar membaca Al-Quran itu sebagai habit. Ya, cintailah Al-Quran sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Masya Allah. Nah itu susah itu. Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup, way of life. Masya Allah. Mungkin kali ini cukup. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nafis. Saya Meza Hadistiawan. Dan Umi Titin. Saya Umi Titin. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.